Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin wa ahliha finnar. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas fikih muamalah keluarga sakinah. Taib. Pada pertemuan yang telah lewat kita telah menjelaskan beberapa bab dalam pembahasan fikih muamalah keluarga sakinah. Maka pada kelanjutan kajian kita pada hari ini kita sambung beberapa bab yang penting lagi dari pembahasan ini, yaitu qiwamatur rajul ala umumil bait. yakni seorang suami tidaklah hanya menegakkan kewajibannya dalam rumah tangga terhadap istrinya saja, bahkan setiap suami juga akan mempertanggungjawabkan terhadap seluruh anak-anaknya. Dia akan ditanya kelak pada hari kiamat tentang anak-anaknya dan bertanggung jawab terhadapnya, khususnya masalah agamanya, ya. Baik. Khususnya masalah agamanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka itu
adalah manusia dan batu. Iya. Alaiha malaikatun gilad. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat bengis, yang sangat keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan terhadapnya. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa setiap orang beriman, khususnya dia sebagai penanggung jawab, sebagai suami, wajib mereka menjaga diri mereka dan keluarga mereka, yakni anak dan istri mereka. Dan ini tanggung jawab yang sangat berat. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa penjagaan terhadap keluarga dari api neraka itu dengan ilmu dan iman, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada kajian yang telah lewat, bahwa menjaga keluarga dari api neraka itu dengan ilmu dan iman. Kenapa dengan ilmu? Karena dengan ilmu inilah setiap suami, bahkan para istri, bisa menegakkan perintah dari perintah Allah sebagaimana yang Allah cintai dan sebagaimana yang Allah ridhai. Jadi kita diperintah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala itu harus dengan ilmu. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan mengenal hak-haknya, mengenal syariat-syariatnya, perintah dan larangannya tanpa ilmu agama. Maka penjagaan diri terhadap api neraka dengan ilmu agama. Kita wajib mempelajari agama ini. Dan tidak ada keraguan bahwa mempelajari agama ini adalah perkara yang wajib atas setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib untuk seluruh kaum muslimin, laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, upaya untuk menjaga diri dari api neraka itu dengan iman, yakni dengan amalan saleh, dengan ketakwaan. Dengan itulah seorang bisa terjaga dari api neraka. Dan yang bertanggung jawab yang paling pertama kelak pada hari kiamat adalah para suami, kemudian para istri. Sehingga istri juga bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Bukan hanya suami yang bertanggung jawab, istri juga akan bertanggung jawab. Karena itu Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap di antara kalian itu ra'in, penanggung jawab, dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap siapa yang ada di bawahnya. Fal amirul ladzi 'alan nas fahuwa ra'in 'alaihim. Maka seorang amir, seorang pemimpin negara, ya, yang membawahi manusia, dia akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat terhadap rakyatnya. Farrajulu ra'in 'ala ahli baiti. Dan seorang suami itu adalah penanggung jawab di dalam rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang istri-istrinya, dan dia akan ditanya tentang anak-anaknya kelak. Wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang istri juga, kata Nabi, seorang istri itu juga penanggung jawab ala baiti ba'liha, di dalam rumah tangga suaminya. Jadi istri juga itu penanggung jawab di dalam rumah suaminya. Wa waladih, dan dia akan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dia akan ditanya tentang anak-anaknya, sehingga dia wajib memberikan pendidikan dengan pendidikan yang baik. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan para istri-istri itu, kata Nabi, akan dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Maka dari itu, kita ini bukan hanya sebagai orang tua saja yang penting kasih makan, kasih minum. Tidak. Kita punya tanggung jawab, bukan hanya memberikan nafkah. Bahkan kita punya tanggung jawab yang besar, memberikan pendidikan agama terhadap anak-anak tersebut dengan pendidikan yang layak mereka dapatkan. Karena itu betapa banyak ada anak yang durhaka, dan betapa menyakitkannya kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang demikian itu karena orang tuanya itulah yang telah
durhaka kepada anaknya di masa anaknya masih kecil. Seperti yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa banyak dari anak-anak yang durhaka, buruk akhlak, jelek adab terhadap kedua orang tuanya setelah dia besar, dia dewasa, itu disebabkan karena orang tuanya lah yang durhaka kepada anaknya. Dia tidak memberikan pendidikan adab terhadap anak-anaknya di waktu dia kecil. Sehingga anak-anak kita itu wajib diberikan pendidikan adab, akhlak, baik adabnya bersama dengan Rabbnya, dengan Allah Ta'ala. Itulah perintah-perintah syariat, mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan. Diajari dia adab bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab terhadap Nabi, adab terhadap syariat Allah Ta'ala, adab dalam berilmu dan belajar, bahkan adab terhadap kedua orang tuanya. Dia harus diberikan pendidikan adab dan akhlak. Dan betapa nikmatnya seorang anak yang baik berbakti kepada kedua orang tuanya, karena tidaklah gampang mendidik anak yang salih. Ya, mendidik anak yang salih bukan perkara yang gampang dan mudah. Mendidik anak-anak kita menjadi penghafal Quran itu bukan perkara yang gampang dan mudah. Itu membutuhkan mujahadah dan membutuhkan kerjasama antara istri dan suaminya. Ya, seperti diibaratkan di dalam rumah itu suami sebagai kepala sekolah, sedangkan istrinya adalah gurunya. Ya, seorang guru harus bekerja sama dengan kepala sekolah. Ya, jadi ibunya yang memberikan dia pendidikan, sedangkan ayahnya yang memberikan kontrol. Ya, dia mengontrol anaknya. Kalau anaknya tidak melakukan kewajibannya, maka ayahnya memberikan hukum kepadanya. Dia tidak kerjakan kewajibannya seperti salat, dia tidak kerjakan kewajibannya menghafal setoran hafalan. Ya, dia harus bertanya kepada anak-anaknya tentang pendidikan agama itu. Karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan mereka akan ditanya kelak pada hari kiamat. Wal abdu ra'in ala mali sayyidih. Bahkan seorang budak pun bertanggung jawab terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ala, ketahuilah kata Nabi, setiap di antara kalian itu ra'in, penanggung jawab, dan setiap di antara kalian akan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Tayyib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, wa anzalnallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena itulah penting ya, anak-anak kita memang itu sangat butuh untuk belajar semenjak dini, semenjak masih kecil. Dijadikan dan dibuatkan untuk mereka sekolah-sekolah Islam, yang dengannya dari kecil mereka mengerti tentang pendidikan Islam. Mereka mengerti tentang pendidikan Islam, yang tentunya insyaallah ta'ala hasil dari hal tersebut kita serahkan kepada Allah. Kita berusaha, setelah itu kita berdoa kepada Allah ta'ala. Dan doa orang tua kepada anaknya adalah doa yang mustajabah insyaallah. Maka hendaklah kita senantiasa mendoakan anak-anak kita supaya mereka dijadikan anak yang salih, anak yang salihah. Doakan mereka, berikan pendidikan yang baik dan yang layak untuk mereka. Baik, kemudian kita lanjut bab yang setelahnya, yaitu al-wasatu bin nisa, perintah syariat untuk memberikan wasiat kebaikan kepada para wanita. Iya, anjuran dan perintah syariat untuk memberikan wasiat yang baik kepada para wanita. Yakni syariat ini memberikan dorongan kepada kaum muslimin, khususnya para suami, untuk selalu memberikan nasihat, wejangan kepada para wanita. Karena itu saya sampaikan bahwa para wanita dari dulu, bahkan khususnya di zaman kita ini, zaman yang banyak kerusakan akhlak dan adab, zaman yang dimana banyak dari kalangan manusia sudah hilang urat malunya. Bahkan para wanita pun tidak heran kita hilang urat malu. Ya, yang dulu orang malu berbuat seperti itu di zaman dulu, di zaman sekarang itu enggak ada rasa malu lagi. Karena itulah wanita di zaman ini mereka sangat membutuhkan nasihat.
Mereka sangat membutuhkan nasihat-nasihat yang mengarahkan mereka kepada kebaikan, pendekatan diri kepada Allah, mengerti akan syariat Allah, didekatkan mereka kepada akhirat. Naam, mereka sangat membutuhkan nasihat, tazkirah, peringatan. Ya, jadi sekali lagi mereka sangat membutuhkan nasihat, khususnya para wanita kita di zaman ini, di mana banyak para wanita yang kalau kita melihat di zaman ini berkembang perbuatan-perbuatan para wanita yang sangat membuat kita malu melihatnya. Ya, wanita-wanita yang bermain TikTok. Coba kita perhatikan ya. Ini ya, kalau ada laki-laki yang bermain TikTok itu sebenarnya hilang urat malu. Malu kita melihatnya berjoget seperti itu, kayak orang stres, kayak orang kurang kerjaan, ya. Dan tentunya orang yang melakukan TikTok ini baik laki-laki dan perempuan, dan tentunya perempuan lebih buruk dan lebih jelek. Itu tentunya ada makna di antara makna riya di dalamnya. Mereka senang untuk tampil. Dan kebanyakan orang yang senang untuk tampil seperti itu kebanyakannya riya. Maka wajib seorang muslim dan muslimah untuk menjaga diri mereka untuk senang untuk tampil, ya. Senang untuk tampil. Taib. Maka di antara wasiat syariat, wasiat kebaikan terhadap para wanita, ya, dibutuhkan dalam menegakkan para wanita dalam kebaikan itu dibutuhkan lemah lembut. Iya. Mereka para wanita dalam memperbaiki mereka itu dibutuhkan nasihat, peringatan dengan cara yang baik. Taib. Walaysa min ma'anil kiwamah ayyakun ar-rajul fadlan ghalidhan wa jalafan jafian. Naam. Jadi bukan maknanya di sini para wanita itu diperbaiki, diarahkan kepada makna yang lebih baik. Bukan maknanya di sini seorang lelaki, khususnya para suami, bukan maknanya seorang suami itu harus bersikap keras dan kasar. Iya. Jadi bukan maknanya seorang suami bersikap keras dan kasar, bersikap kaku. Ya, karena ini tentu tidak akan mengakibatkan yang baik. Ya, tidak boleh seorang muslim, seorang suami dalam mengatur rumah tangganya bersama istri, tidak diperbolehkan mereka bersikap keras dan kaku. Hilang sikap empatinya, ya. Ya, rasa empatinya itu lenyap, rasa kasihannya, rasa ibahnya itu lenyap. Ini bahaya, ya. Baik. Khususnya kalau dia ingin bergaul dalam rumah tangganya bersama istri dan anak-anaknya, jangan dia bersikap keras dan kasar, kaku. Wa inna ma yanbaghi lahu ayatahalla bil khuluqil hasan. Akan tetapi yang sepantasnya bagi seorang suami itu berakhlak, berhias dengan akhlak yang baik, bersikap lembut dan ramah. Karena itulah contoh teladan yang paling terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau adalah sebaik-baik makhluk manusia, memiliki akhlak yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Naam, yang di mana kita diperintahkan untuk mencontoh beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Iya. Dan sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang sangat indah, yang sangat baik untuk dicontoh. Bagi siapa? Bagi siapa yang mengharapkan pahala Allah dan bagi siapa yang mengharapkan keutamaan negeri akhirat. Iya, ada teladan pada diri beliau. Naam. Dan ketika Nabi SAW berada pada puncak baiknya akhlak, ya, beliau adalah seorang pemimpin. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersikap tawadhu dan merendah diri kepada para
sahabat-sahabatnya. Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk bersikap lembut, bersikap merendah dan tawadu terhadap orang yang ada di sekitarnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr." Disebabkan karena rahmat Allah Ta'ala kepada antum ya Rasulullah, maka bersikap lembutlah kamu terhadap orang yang ada di sekitarmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau bersikap keras, lagi kasar, keras hati, ya, bahasanya itu makadai, ya. Kalau kamu itu keras, kaku, ya, lam faddu min haulik, maka orang-orang yang ada di sekitarmu akan meninggalkan kamu. Fa'fu anhum, oleh karena itu dalam bergaul, dalam berteman, banyak-banyaklah memberikan maaf. Maafkan mereka kalau mereka tergelincir. Dan ini selain adab dalam bergaul, juga ini adalah adab dalam berumah tangga. Ya, adab dalam berumah tangga. Seorang diperintah untuk banyak memberi maaf. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun untuk mereka. Ya, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah mereka dalam urusan-urusanmu. Iya, jadi Nabi SAW diperintah untuk bersikap tawadu dan merendah. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkanlah dirimu ya Rasulullah terhadap siapa yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersikap lembut dalam bergaul maupun dalam berumah tangga. Alaika birrifqa, wajib bagi kalian untuk bersikap lembut terhadap sahabat, kawan-kawan, kerabat, keluarga. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan jadi indah, akan jadi mantap, lembut, akan jadi baik. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah sikap lembut itu dicabut dari suatu perkara kecuali perkara itu akan jadi rusak dan jelek. Iya. Karena itu Nabi bersabda pula, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullahu, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai kelembutan dalam segala perkara, baik dalam bergaul, bermuamalah maupun dalam berkeluarga dan berumah tangga. Iya. Jadi dibutuhkan kelembutan, ya, khususnya para wanita ini yang memang asalnya tabiat mereka memang kebanyakannya seperti itu. Sikapnya lembut, halus. Ya. Mereka lah yang lebih layak dan lebih pantas untuk bersikap dengan sikap tersebut. Ya, karena itu kalau ada perempuan yang tabiatnya keras, kasar, itu aneh namanya. Iya, itu perkara yang jarang terjadi kecuali pada sebagian orang mungkin yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari akhlak tersebut. Iya. Fa idza kana Allah azza wa jalla amara az-zawja bi ta'ati zawjiha. Maka sebagaimana dalam bab yang kita sebutkan tadi, wasiat syariat untuk kebaikan terhadap para wanita, jika Allah Subhanahu wa taala perintahkan para istri untuk mentaati suaminya, maka sudah semestinya dan seharusnya para suami itu hendaklah bersikap sahlan, selalu memberi kemudahan. Kan Allah Ta'ala sudah memerintahkan para istri, Nabi SAW perintahkan para istri untuk selalu taat kepada suaminya. Suaminya itu merupakan surganya dan neraka bagi dia. Sampai Nabi berkata, kalau seandainya saya boleh perintahkan bersujud kepada orang lain, saya akan perintahkan para wanita sujud kepada suaminya, saking besarnya haknya suami, ya, dan besarnya pahala para istri dengan mentaati suaminya. Nah, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk mentaati suami, bersamaan dengan itu syariat juga memerintahkan para suami untuk bersikap rifqan, bersikap lembut, tidak keras dan kasar. Ya, jangan sampai hilang rasa iba dan rasa kasih kepada keluarganya. Hendaklah dia bersikap santun, lembut, dan selalu memberikan kemudahan.
Nah, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan az-zaujah, Allah taala telah menjadikan para istri itu sakanan li zaujiha. Allah taala telah menjadikan para istri sebagai ketenangan bagi para suami. Karena itu dalam Al-Qur'an perempuan itu selalu dikatakan sakinah, liyaskuna ilaiha, litaskunu ilaiha dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ya, dengan adanya istri-istri itu akan memberikan ketenangan bagi para suami. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menciptakan para wanita, yakni istri sebagai sakan. Sakan itu sebenarnya kalau diterjemahkan tempat tinggal, ya. Kenapa kalimat sakan ini diterjemahkan tempat tinggal? Kadang perempuan itu juga dikatakan sakan bagi suaminya, karena sakan ini memberikan ketenangan. Dengan rumah kita akan merasakan ketenangan. Dari apa? Dari segala mara bahaya, dari hujan, dari panas, dari dingin. Maka demikian pula istri digambarkan juga seperti itu. Mereka akan memberikan ketenangan bagi suaminya. Karena itu seorang yang belum berkeluarga, seorang lelaki yang belum punya istri, dia tidak akan mungkin mendapatkan ketenangan. Tidak akan mungkin dia mendapatkan ketenangan, meskipun dia memiliki harta yang banyak, ya. Dia memiliki rumah yang besar, mobil yang banyak, rumah, tanah, dan seterusnya. Nanti dia tenang kalau dia memiliki istri. Jangankan kita di dunia ini, Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, dan dia berada pada kenikmatan sampai pada puncaknya, karena itu dalam surga. Ternyata Nabi Adam sepi, tidak ada istri. Maka Allah ciptakan dia istri, karena Allah tahu dia butuh hal itu. Baik, maka Allah Ta'ala pun menjadikan perempuan itu sebagai sakan. Maka ketika Allah menjadikan istri sebagai sakinah, ketenangan bagi suami, maka tentunya konsekuensi keharusannya seorang suami itu harus bersikap rahiman biha, bersikap kasih dan sayang kepada istrinya, bersikap mawaddah, lembut kepadanya. Ya, jangan ketika istrinya itu memberikan sakinah, melayani suaminya, berbuat baik kepada suaminya, lalu suami ini kalau marah dia cambuk istrinya, dia pukul istrinya dengan pukulan seperti dia pukul laki-laki. Dan ini semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari akhlak seperti ini, ya. Iya. Makanya sebelum menikah banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan tidak dapat laki-laki tukang pukul. Iya. Taib. Karena ini berat, ya. Kalau marah dia hantam istrinya, la haula wala quwata illa billah. Setelah itu, setelah dia pukul istrinya, dia hancurkan hatinya seperti itu, nanti setelah itu dia berhubungan lagi dengan istrinya, la ilaha illallah. Ini tentunya akhlak yang rendah, ya. Karena itu para ulama menyebutkan memuliakan para istri, ya, menghormati mereka dan memuliakannya itu termasuk kepribadian yang sangat indah dari kalangan laki-laki, kepribadian yang mantap, yang bagus, ya. Taib. Kan itu Nabi SAW menyebutkan, ya, khiyarukum linisaihim. Yang paling terbaik di antara kalian, wahai para suami, adalah yang paling baik bergaul terhadap istri-istrinya. Iya. Kemudian, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, menjelaskan bahwasannya istri itu merupakan sakinah, ketenangan bagi suami. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian, ya, wahai manusia, pasangan-pasangan di antara sesama kalian. Apa tujuan pasangan itu? Litaskunu ilaiha, agar supaya kalian merasakan sakinah, ketenangan. Baik suami terhadap istri, dia akan merasakan ketenangan. Demikian pula istri terhadap suami, dia akan merasakan ketenangan. Itulah nikmat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Ta'ala menjadikan di antara kalian yang berpasang-pasangan itu, Allah Ta'ala tumbuhkan mawaddah. Nanti setelah dia menikah, berpasangan sah menurut syariat Islam, dengan itulah baru mereka bisa merasakan mawaddah, rasa kasih sayang dan rahmat di antara sesama mereka. Dan inilah kasih sayang yang sebenarnya, ya, bukan kasih sayang yang dibangun di atas perkara yang haram seperti pacaran, ya. Ya, karena itu nanti seorang mendapatkan sakinah dengan sebenar-benarnya
dan membangun sakinah, ketenangan ini di atasnya rahmat, kasih sayang, itu setelah dia menikah, ya, setelah dia menikah. Baik. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 189, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian wahai manusia dari satu jiwa. Kemudian Allah menjadikan dari jiwa itu Allah menciptakan pasangan-pasangannya dengan tujuan liyaskuna ilaiha, agar supaya kalian merasakan sakinah, ketenangan dengan pernikahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai rumah tangga yang akur, ya. Allah taala mencintai rumah tangga yang dibangun di atasnya kasih sayang. Ada mawaddah, ada kelembutan, ada kasih sayang, ada kerjasama, menjalankan ibadah, syariat, menegakkan kewajiban-kewajiban dan hak. Allah mencintai rumah tangga yang tenang ketimbang rumah tangga yang tiap hari bertengkar. Karena tujuan dari rumah tangga itu supaya orang mendapatkan sakinah. Tapi bukankah kita mendapatkan rumah tangga itu penuh dengan problema? Masalah sepele saja bertengkar, ya, masalah sepele, ya, berkelahi, iya, baik. Dan tidak jarang kita dapatkan rumah tangga yang seperti ini, suami istri, ya, bertengkar, bahkan baku cakar, ya, suami istri baku cakar dengan suaminya, istrinya berkelahi. Iya, ini sangat tidak baik, ya. Makanya dalam rumah tangga itu membutuhkan kedewasaan, membutuhkan sering memberikan uzur, memberikan maaf. Dan tentunya yang paling wajib, lebih besar kesabarannya dalam rumah tangga adalah para suami. Dialah yang harus berakal, dialah yang harus lebih berakal dibandingkan istrinya, lebih bagus pertimbangannya. Karena itu nanti akan datang satu bab khusus menjelaskan tentang, ya, naqisul akli wad din, kurangnya akal dan agama pada diri para wanita, dan itu tabiat asal pada mereka. Iya. Karena itu sekali lagi Allah Ta'ala lebih mencintai rumah tangga yang penuh dengan sakinah, yang penuh dengan ketenangan, dibangun di atas kasih sayang dan rahmat, ketimbang rumah tangga yang sedikit-sedikit ribut. Iya. Jadi sekali lagi kita butuh ilmu agama. Jadi sehingga setiap permasalahan rumah tangga bisa kita sikapi dengan ilmu. Bisa kita sikapi dengan kebaikan, dengan agama, dengan ilmu. Iya. Wal mar'atu idza kanat salihatan fahiya khairu mata'in, ya, yaktanizuhu az-zawju. Dan seorang wanita apabila dia menjadi wanita salihah, maka dia merupakan sebaik-baik perhiasan yang dimiliki oleh seorang suami. Seorang wanita, kapan dia bisa menjadi seorang wanita salihah, maka dialah perhiasan dunia yang paling terbaik yang pernah ada. Di dunia ini banyak perhiasan, di dunia ini banyak kenikmatan yang dengannya kita bernikmat-nikmat dengannya, ya. Rumah kita bernikmat-nikmat dengannya, kamar, kasur yang penuh dengan kenikmatan, AC, kendaraan, rumah tangga, rumah yang luas, harta yang banyak, kehidupan yang mapan, ya, makanan dan minuman yang lengkap, pakaian yang Allah berikan kepada kita, itulah dunia, ya. Dari sekian kenikmatan dunia yang kita bernikmat-nikmat dengannya, maka yang paling terbaik dari seluruh kenikmatan dunia itu, kata Nabi, adalah al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Iya. Makanya seorang suami berusaha membentuk istri yang salihah, anak yang salihah. Dan seorang istri, dia hendaklah berusaha untuk menjadi wanita yang salihah.
Iya. Iya, wanita yang salihah. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya tentang wanita salihah, fas-salihatu qanitatun. Ya. Wanita-wanita yang salihah itu adalah wanita yang qanitat, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala ibadahnya. Dan sifat wanita salihah yang kedua dalam ayat itu adalah wanita yang senantiasa taat kepada suaminya. Jadi wanita itu dikatakan sebagai wanita salihah dengan dua sisi. Ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua kesempurnaan dia dalam ketaatan kepada suami. Dua ini. Siapa yang paling sempurna ketaatannya kepada Allah dan paling baik kesempurnaannya dalam ketaatan kepada suami, itulah istri yang paling baik. Istri salihah. Ya. Baik. Dan tentunya menjadi istri salihah ini bukan perkara yang gampang. Tidak mungkin kita mencapai dan tidak mungkin kita akan menjadi seorang istri yang salihah kalau kita tidak belajar. Kita harus belajar ya. Kita belajar, dengan ilmu itu kita bisa berubah. Ya, dengan ilmu itu kita bisa berubah insyaallah. Jadi Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah mata, perhiasan, nikmat yang dengannya setiap manusia bernikmat-nikmat dengannya. Itulah dunia. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia dan sebaik-baik nikmat yang ada di dunia ini, kata Nabi, adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Baik, ini dalil luar biasa ya, menunjukkan bahwa wanita, kapan dia menjadi wanita yang baik, pasti dia akan mendatangkan kebahagiaan orang yang ada di sekitarnya, akan mendatangkan kebahagiaan bagi suaminya dan anak-anaknya. Iya, akan mendatangkan kebahagiaan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah, ada 4 sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama kata beliau, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang, yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang salih, tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang menyenangkan, kendaraan yang menyenangkan pemiliknya. Wa arba'un minasyaqawah, dan 4 sebab kata Nabi yang bisa mendatangkan kesengsaraan, kesusahan. Arba'un minasyaqa, 4 sebab yang bisa mendatangkan kesengsaraan dalam hidup. Yang pertama kebalikannya, al-mar'atu su', istri yang buruk, istri yang tidak baik, istri yang menyusahkan orang, menyusahkan suaminya. Ya, nanti saya jelaskan ya. Wal jarsu, yang kedua adalah tetangga yang buruk. Yang ketiga, al-markab as-su, yakni kendaraan yang tidak baik. Wal maskanul dayyiq, dan tempat tinggal yang sempit. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Nah, maka dari 4 ini yang dijelaskan oleh Nabi, seluruhnya merupakan 4 sebab yang bisa mendatangkan as-sa'adah, yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Rahasia kenapa 4 sebab ini dikatakan bisa mendatangkan kebahagiaan, karena 4 perkara ini senantiasa ada bersama manusia. Istri, rumah, kendaraan, tetangga. Nggak bisa orang lepas dari situ, iya kan?
biar dia punya rumah yang megah, ya. Kemudian biar dia memiliki kendaraan yang banyak. Kalau istrinya ngomel terus, marah-marah terus, iya, maka itu akan membuat suaminya menderita. Istrinya tidak pernah merasa cukup dengan pemberian suaminya, selalu nggak cukup. Ini uang 1 juta tidak cukup, dikasih lagi, masih belum cukup, 2 juta, 3 juta tidak cukup. Sudah dibelikan baju, tas, makan lengkap. Pokoknya saya mau makan ayam, ayamnya dimasak dari Perancis. Bikin susah suaminya. Iya, pokoknya saya sekarang mau beli motor. Saya sekarang butuh HP. Teman saya ber-HP semua, HP iPhone. Saya ini HP Xiaomi, harga 1 juta saja. Ini bikin susah hidup. Makanya itu Nabi SAW berlindung dari istri yang menyusahkan. Iya. Nabi SAW berdoa, ya. Ada doa Nabi SAW, ya, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla al-mashibi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri-istri yang membuat saya beruban sebelum waktunya. Iya, jadi ada itu istri masih muda, suaminya beruban nih. Kenapa? Bikin stres. Suami baru pulang sudah berkerut wajahnya, cemberut. Sebenarnya dia punya keinginan, tapi suaminya belum bisa memenuhinya. Ya, ada permintaannya. Dan seperti itulah memang tabiat perempuan, ya. Nanti akan kita bahas tentang tabiat-tabiat perempuan. Perempuan itu kalau ada yang dia inginkan itu tidak bisa dia bendung, tidak bisa dia kuasai dirinya. Kalau ada yang dia mau beli itu tidak bisa dia tahan. Ya, pokoknya harus dibeli, sampai harus berhutang. Iya. Ini kalau ada perempuan yang bisa menjaga dirinya dari seperti ini, bagus, ya. Ya, penuh pertimbangan dalam menjaga harta, penuh pertimbangan dalam belanja. Dan sekali lagi saya katakan, tidak ada itu manusia yang sempurna. Laki-laki saja, kata Nabi SAW, menggambarkan bahwa manusia itu kalau seandainya dari sekian ratus onta, hanya 1 saja yang bagus. Seperti itulah laki-laki. Misalnya ontanya ini tidak ada yang sempurna, ya. Ada onta yang sempurna, bagus, jalan, biar tidak dikasih makan, jalan, ya, biar tidak dikasih minum, jalan. Ontanya tidak liar, sabar, jinak. Ini jarang onta seperti ini. Sama dengan manusia, tidak ada manusia mengumpulkan semua kebaikan. Manusia tidak ada yang sudah paling bagus akhlaknya, ya, paling berilmu, hafal banyak ilmu agama, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, rajin dia bersedekah, sangat baik akhlaknya bersama istri dan anak-anaknya. Tidak ada orang yang mengumpulkan semua kebaikan itu, tidak ada. Kalau laki-laki tidak ada yang seperti itu, maka perempuan jauh lebih kurang dibandingkan laki-laki. Dan itu ketetapan syariat, bukan kita yang buat. Memang syariat menjelaskan perempuan itu lebih kurang dibandingkan laki-laki dari banyak sisi. Kurang kesabarannya, kurang pertimbangannya, ya, kurang ininya, banyak kurangnya. Maka perempuan lebih banyak kurangnya. Sehingga meskipun kalau kita dapatkan ada sebagian wanita yang bisa menjaga harta, kalau belanja dia perhitungan, tidak sembarang dia beli. Walaupun ada dia mau beli, dia pikir dulu, mau beli ember 10.000, dia pikir dulu, beli atau tidak ini. Dia timbang-timbang dulu. Ada perempuan yang bagus pengaturannya, ya, manajemennya bagus dalam mengatur uang, tapi tidak tahu masak. Iya, biar ikan masak tidak tahu dia masak. Yang dia masak itu pintar cuma Indomie saja. Itu kekurangan dia. Iya kan? Ada juga perempuan sebaliknya, dan itu akan diterangkan nanti. Makanya Nabi SAW melarang kita, ya, melarang para suami itu mencerca istrinya. La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin mencela perempuan. yakni jangan seorang suami itu mencela istrinya, jangan dia cerca istrinya, dia katakan istrinya kamu itu bodoh, ya, jangan. Nabi melarangnya. Ya, dan ini sebenarnya taklim butuh suami, butuh juga istri, ya, bukan cuma istri yang butuh dengarkan kajian seperti ini. Para suami juga butuh mendengarkannya. Ya, nanti istri bisa diperdengarkan rekamannya, dengar ini.
amalkan nih. Dia amalkan. Jangan cuma istri saja. Nanti istri bilang, ya kita terus ini yang disikat. Nah, tidak. Syariat itu tidak mungkin menzalimi para wanita, tidak mungkin. Disuruh taat, tidak boleh begini. Bukan itu kezaliman pada istri, tidak ya. Ada syariat menjelaskan tentang hak-haknya istri yang wajib ditunaikan suami. Jadi sekali lagi, ya, ketika Nabi berkata, janganlah seorang suami mencela istrinya, mencercanya, menghardiknya, mengatakan dia ucapan-ucapan buruk dan jelek, ya, mengucapkan kalimat-kalimat buruk yang jelek kepada istrinya. In kariha minha khuluqan, ya, jika seorang suami tidak menyukai sebagian dari akhlak para istrinya, tidak menyukai sebagian dari perbuatan dan akhlak kebiasaan istrinya, radiya minha akhar, kata Nabi, pasti dia ridha pada sebagian akhlak istrinya. Maksudnya apa? Ada sebagian yang dia tidak sukai dari istrinya, tapi pasti ada yang dia sukai yang lain. Dan itulah kesempurnaan. Karena tidak ada yang namanya sempurna itu bagus semua, sempurna A sampai Z, tidak ada. Karena itu perempuan, ketika para ulama mensyarah hadis ini, ya, ketika para ulama mensyarah hadis ini, ya, mereka berkata, para wanita itu tidak ada yang sempurna. Boleh jadi dia pandai mengatur harta, mengatur uang, ya, pandai dia memasak, cantik lagi. Itu kan semua akhlak yang diridhai oleh suami. Pintar mengatur uang, pandai masak, cantik. Nah, itu 3 sudah, kelebihan. Itu namanya keridhaan suami. Tapi mungkin istrinya itu cerewet. Kalau manenai, dia nulai aja. Manenna materu. Biasa dia manenna 1 jam sampai suaminya ini stres. Kita katakan apa? Kata Nabi, jangan kamu mencela dia. Mungkin kamu tidak suka sebagian akhlaknya, tapi kamu ridho sama yang lain. Iya kan? Iya. Di satu sisi mungkin istrinya ini ada kekurangannya, tidak pandai masak. Kalau masak, ikannya sering hangus, nasinya juga hangus, Indomie dia masak juga hangus. Itu kan kekurangan dia. Tapi istrinya ini ahli ibadah, rajin sholat, rajin qiyamul lail, rajin puasa Senin Kamis. Itu kelebihan dia kan. Istrinya ini pintar, tapi kalau masak Indomie hangus. Itu kekurangan dia. Itu makna hadis, kata para ulama. Itulah makna hadis. Kalau ada kekurangan dia, maka pasti ada yang kamu ridhoi dari dia. Ya, mungkin ada kekurangannya, banyak kekurangannya, tapi dia senang melihat istrinya, karena istrinya ini Masya Allah, wanita yang sangat senang suaminya kalau dia melihatnya. Biar ada kekurangannya, sudah dia boros belanja, misalnya masak saja tidak tahu, ya, juga bukan ahli ibadah, tapi istri ini cantik. Jadi suaminya kalau dia lihat istrinya bahagia terus, biar kau tidak pandai masak, yang penting saya suka kamu. Begitu saja, itu kelebihan dia. Subhanallah, dan luar biasa ya. Dan itu terjadi pada wanita-wanita yang ada di zaman Nabi SAW. Coba kita lihat ya, istri Nabi SAW. Siapa yang paling baik dibanding mereka? Istri Nabi Aisyah, ahli ibadah, ahli fikih, hafal hadis. Kalau bicara masalah ilmu, nggak ada yang mengalahkan kefakihannya Aisyah. Tapi Aisyah orangnya itu guyur, pencemburu yang sangat. Iya. Sampai istri Nabi SAW, yakni madunya Aisyah, itu mengirimkan makanan ke rumah Nabi SAW. Dia bawa piring, ya, kemudian isinya kue. Ya, itu Nabi bersama Aisyah di rumahnya, datang kirimannya istri lain. Maka Aisyah memukul tangannya pembantu itu sampai piring itu pecah. Ngamuk dia. Ini kita sama-sama Nabi, datang lagi kirim-kirim kue. Tidak senang dia. Pokoknya jangan ada yang macam-macam dulu ini. Ini giliran Aisyah. Maka dia pecahkan piringnya. Apa dikatakan Nabi SAW? Ibu kalian sedang marah. Itu saja. Nabi memungut piringnya, yang pecah itu Nabi memungutnya, kemudian Nabi mengganti piring itu. Digantikan piringnya,
Iya. Jadi inilah contoh ya, kalau istrinya ngamuk, jangan suami juga ngamuk. Kalau suaminya yang marah, jangan istrinya lebih besar suaranya. Jadi itulah rumah tangga. Rumah tangga itu jangan ditambah ya, kemarahan dan keributan. Kalau kita lihat suami kita marah-marah, ya, istrinya diam-diam saja. Kalau istrinya yang marah-marah, ngomel-ngomel, ya suaminya diam saja. Biarkan dia sampai puas, sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai baru dibujuk-bujuk. Nanti kita pergi jalan-jalan ya, makan-makan. Nanti kita lihat bulan terbenam. Tidak ada bulan terbenam ya. Matahari terbenam. Iya. Ini contoh ya menyikapi rumah tangga ya. Rumah tangga tanpa problema saya kira tidak ada. Rumah tangga pasti ada problema. Cuma bagaimana kita menyikapi rumah tangga itu. Ya, kita tahu pasangan kita seperti ini, maka setiap orang tahu bagaimana pasangannya. Nah, jadi sekali lagi 4 sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Salah satunya adalah istri yang salihah, tempat tinggal yang lapang, rumah yang lapang, tetangga yang baik, kemudian kendaraan yang memberikan kemudahan bisa sampai ke tujuan. Dan sebaliknya 4 sebab yang mendatangkan kesengsaraan hidup, istri yang tidak baik, istri yang buruk, istri yang menyusahkan suaminya, istri yang tidak pernah merasa puas dengan pemberian suaminya. Ya, itulah istri yang menyengsarakan. Wal jarusu, tetangga yang buruk, wal markab asu, kemudian kendaraan yang membuat susah pemiliknya. Jadi kendaraan yang membahagiakan itu kendaraan yang kalau dipakai mudah. Pergi taklim sampai tujuan, pergi masjid sampai tujuan, pergi ke rumah keluarga bisa mengantar dengan baik. Kendaraan yang menyusahkan itu kata para ulama maksudnya apa? Kalau dipakai tengah jalan mogok, mau pergi taklim, pertengahan jalan mogok motornya. Nah, ini kendaraan yang menyusahkan. Ya. Baik. Kemudian ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keterangan tadi, seorang suami diperintahkan untuk khayran kariman ma'a ahli, diperintahkan untuk selalu memberikan kemudahan dan bersikap lembut, kasih sayang bersama keluarganya. Karena itu Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan yang paling terbaik di antara kalian wahai orang beriman, para suami, adalah yang paling baik bergaul bersama dengan istri-istrinya. Itu yang paling terbaik. Kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa yang paling terbaik di antara orang beriman adalah yang paling baik dalam bergaul dengan istri-istrinya? Kenapa? Karena seorang tidak akan mungkin bisa menyembunyikan akhlaknya bersama istrinya. Iya. Tidak mungkin ya. Dia menyembunyikan akhlaknya bersama para istrinya. Bagaimana tabiat suami pasti akan diketahui oleh istri. Dan demikian pula istri, tabiatnya tidak akan mungkin tersembunyi dari suaminya. Makanya Nabi berkata yang paling terbaik di antara orang beriman, setelah beliau menyebutkan orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling terbaiknya di antara mereka adalah yang paling baik dalam bergaul bersama istrinya. Karena kalau ada orang yang baik akhlaknya bersama istri-istrinya, pasti dialah yang paling baik dalam bergaul dengan orang yang di luar rumahnya. Kenapa? Karena orang kalau bergaul di luar rumahnya, bagus dia bergaul dengan teman-temannya, dengan teman jamaahnya, dengan teman kantornya, dengan teman di masjidnya, teman di pasarnya. Bagus suaminya bergaul dengan orang. Bahkan tidak heran kalau dia traktir, ya ada uang, ayo kita makan sama-sama. Bagus dia bergaul dengan temannya. Kenapa? Karena dia hanya bergaul dengan kawan-kawan di luar rumahnya itu cuma sementara saja, cuma beberapa jam, sehingga orang tidak bisa tahu sifat dan tabiat aslinya. Iya kan? Orang tidak tahu bagaimana dia sebenarnya. Kalau kita lihat, bagus sekali nih teman ini. Tapi di rumahnya sebenarnya hakikat tabiat dia, akhlak dia siapa yang paling tahu? Istrinya yang paling tahu.
Mungkin istrinya berkata, ya memang bagus kalau sama antum semua di luar, ya, tapi di rumah dia seperti serigala, seperti singa. Iya, di luarnya bagus, bergaul bersama kawan-kawannya, tapi di rumahnya dia keras, kasar, kaku. Karena itu tidak heran ya, ada orang baik bergaul bersama teman-teman di luarnya, kadang dia traktir, ya, makan makanan mantap, spesial, makan coto, makan bakso. Di rumahnya istrinya dikasih ikan kering. Kita ikan kering jadi hemat-hemat ki. Kita hemat-hemat dulu, beli ikan kering, bisa dimakan 1 pekan ini, asin sekali. Nanti saya di luar makan bakso. Lo mau pegawai masa istri dikasih ikan kering, dia makan warung di luar sana. Iya, memang bagus bergaul di luar, tapi di dalam yang paling kenal adalah istrinya. Iya. Bagaimana dia di dalam rumah tangganya? Kalau betul dia bagus dan itu tabiat dia, kalau dia bawa selama bertahun-tahun bagus dalam rumah, pasti dia akan bagus di luarnya. Makanya dialah yang paling terbaik. Jadi sekali lagi Nabi SAW berkata, al-mar'atu asiratun indar rajul. Perempuan itu adalah tawanan bagi para suami. Sebagaimana diterangkan dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari hadits Amr ibn al-Ahwas, Nabi bersabda, innama hunna awanun indakum, sesungguhnya para wanita itu ibaratnya seperti tawanan di sisi kalian. Tahu tawanan? Tawanan itu mau dibuat apa dia terserah, mau dipukuli, mau disuruh ini, mau disuruh ini. Jadi dia diibaratkan, perempuan itu diibaratkan seperti tawanan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW perintahkan kita untuk bersikap baik terhadapnya, karena dia seperti tawanan. Sampai Nabi SAW berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan dia sakiti dan jangan dia mengganggu tetangganya. Wastausu bin nisa'i khairan. Berilah wasiat, berikanlah nasihat kepada para wanita dengan kebaikan. Ini dalil yang kita sebutkan dari awal tadi, bahwa syariat ini senantiasa memperhatikan para wanita. Karena itu para wanita, sekali lagi, mereka itu adalah makhluk yang lebih butuh diberi nasihat ketimbang laki-laki. Ya, mereka itu sangat butuh diberi nasihat, diberi wejangan. Mereka butuh diberikan peringatan. Karena banyaknya pelanggaran di alam ini, itu sebabnya karena perempuan, ketika mereka tidak menjaga diri mereka. Iya. Karena itu ketika syariat memuliakan para wanita, janganlah para wanita itu mereka justru menghinakan diri mereka. Iya. Maka berilah nasihat kebaikan kepada para wanita, fa innahunna khuliqna min dila'in, karena sesungguhnya mereka dicipta dari tulang yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in min ad-difid dila' a'lah, dan sesungguhnya tulang yang paling bengkok adalah tulang yang bagian paling atasnya, dan dari situlah wanita dicipta, dari tulang yang paling bengkok. Fa in dhabta tuqimahu kasartahu, jika engkau ingin memaksa meluruskan dia, maka engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau membiarkan dia, tidak kamu luruskan, maka dia akan terus menerus semakin bengkok. Maka dari itu senantiasalah memberikan wasiat dan nasihat kebaikan kepada para wanita. Maksudnya wanita itu sangat butuh ilmu agama, butuh nasihat dan peringatan. Makna dari hadis ini, sabda Nabi SAW, wanita itu dicipta dari tulang yang bengkok. Jika engkau paksa dia lurus, maksudnya apa? Jika engkau ingin memaksa perempuan itu bagus, sempurna, kamu harapkan istrimu itu lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya, tidak ada salah-salahnya. Kamu mengharapkan istrimu itu bagus, pokoknya kalau masak paling terbaik, ya, dalam berhubungan dengan suami paling terbaik, dalam melayani suami paling terbaik, dalam akhlak paling terbaik, dalam ibadah paling terbaik. Nggak mungkin terjadi itu, sampai hari kiamat nggak mungkin terjadi. Iya, itu rumah tangga. Sehingga kata Nabi, jika engkau memaksa dia untuk lurus, kamu mau sempurna, kasar tahu, akibatnya kamu akan patahkan dia, karena tidak bisa lurus, tidak bisa sempurna itu perempuan. Begitulah gambaran hadisnya. Wa in taraktahu,
Tapi jika kamu biarkan dia, kamu tidak luruskan dia, kamu tidak nasihati dia, kamu tidak berusaha untuk memperbaiki dia dan meluruskannya, maka dia akan semakin bengkok dan semakin bengkok. Iya. Karena itu Nabi katakan al-mar'atu kadila, wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Jika engkau paksa dia, maka kamu akan mematahkannya. Fadaruha ta'ish biha, maka perputaran wanita itu kamu hidup bersama mereka dan dia akan senantiasa bengkok. Iya, dia akan senantiasa apa? Bengkok. Maka dari itulah syariat Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik dalam bergaul bersama para istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf, bergaulah mereka dengan cara yang ma'ruf. Bahkan sampai dalam masalah mentalak saja disuruh suami untuk bersikap baik dalam mentalak. Kan itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 229, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Maka tahanlah istri-istri kalian dengan cara yang bagus, dengan cara yang ma'ruf, dan lepaskanlah dia. Kalau kamu mau talak dia, talak dengan cara yang baik. Ya, talak dengan cara yang baik. Tetap diperintahkan berbuat baik kepada mereka walaupun kita mau talak. Kalau mau ditahan, tahan dengan cara yang baik, jangan diomeli. Dan kalau engkau ingin melepaskan dia, mentalaknya, talak dengan cara yang ihsan, kata Allah. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, dan ini nanti insyaAllah saya akan bahas khusus ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 34 ya, tentang masalah memberikan hukum kepada istri yang melakukan kesalahan. Ini nanti akan saya syarah sendiri di babnya nanti. Iya, tentang haknya istri dalam bagaimana kita memberikan nasihat dengan cara yang benar sesuai Quran. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ini ayatnya panjang ya, nanti akan saya lengkapi pada pembahasannya. Maka kata Allah Ta'ala di potongan ayat ini, maka jika para istri-istri kalian telah mentaati kalian wahai para suami, maka jangan kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Yani kalau istrimu sudah mulai bagus, sudah mengalah, sudah mau baik, maka jangan kamu melampaui batas kepada dia, dan jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan dia. Innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Ya, yani jika engkau menzalimi mereka, kamu zalimi istrimu, wala kamu taat padahal mereka sudah mentaati kamu, wahai para suami, li'annaka a'la, kamu menzalimi dia karena kamu merasa lebih tinggi dan merasa lebih kuat, maka ingatlah firman Allah. Allah berfirman, jangan kalian mencari-cari ya jalan untuk menyusahkan istri kalian, karena Allah Ta'ala aliyan, maha tinggi, kabiran, maha besar, yakni Allah maha mampu untuk murka kepada kalian wahai para suami. Allah Ta'ala maha mampu untuk menolong mereka para istri dan menolak kezaliman kalian. Iya. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, yakni jika seorang wanita telah mentaati suaminya dalam segala perkara yang diinginkan suaminya, selama hal itu dibolehkan oleh Allah, bukan perkara haram, selama istri sudah mentaati suami, maka tidak ada jalan bagi suami untuk menyusahkan istrinya setelah itu. Sehingga seorang suami tidak boleh dia memaksanya dan sampai memukulnya, sampai dia memboikotnya kalau istrinya sudah bagus. Ya, innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Ini ancaman bagi para suami ya, kata Imam Ibnu Katsir. Ancaman bagi para suami jika mereka melampaui batas terhadap istri-istri mereka tanpa sebab, karena Allah maha tinggi lagi maha besar, yang bisa murka kepada siapa yang berbuat zalim kepada mereka. Iya. Baik. Jadi saya kira ini cukup. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Insyaallah waktunya sudah tepat habis ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu dan iman, dan menambahkan kerukunan kita dalam berumah tangga. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin.